Kita bersua kembali di acara ceramah selanjutnya. Judul ceramah saya adalah Ulama dan Pemerintah sebagai Penjahat Negara. Inilah judul ceramah saya untuk kali ini. Baiklah, saya akan memulai ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa kul ja'al haqqa wa jahakal batilu innal batila kana jahuko. Kebenaran telah datang dari Allah di bumi ini dan kebatilan akan dilenyapkan oleh Allah dari muka bumi ini. Sesungguhnya kebatilan itu akan dilenyapkan oleh Allah di bumi ciptaannya ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kepada seluruh umat manusia sedunia bahwa Allah telah berkata langsung kepada saya dan Allah telah menempatkan saya bersama utusannya atau bersama rasulnya. Jadi sebagaimana tugas para utusan Allah, seperti itu jualah tugas saya, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ciptaannya ini. Mengapa terjadi sedemikian rupa seperti ini? Karena kebenaran di muka bumi ini, terutama di negara Indonesia, akan dimusnahkan oleh penguasa kejahatan, sehingga kebenaran dimunculkan oleh Allah di permukaan bumi ini, yaitu didatangkan oleh Allah kepada seseorang hambanya, yaitu kepada saya. Seperti kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti, maksudnya akan musnah penguasa kejahatan dari muka bumi ini. Akan muncul penguasa kebenaran di muka bumi ini. Untuk itu di sini saya akan menyampaikan ceramahnya, yaitu tentang kebohongan ulama sebagai penyesat umat Islam. Inilah judul pertama ceramah saya, yaitu tentang kebohongan ulama-ulamanya terhadap ajaran-ajaran Islam. Pertama, penyampaian saya kepada seluruh umat Islam sedunia tentang paham-paham ulama yang disampaikan kepada umat Islam, yaitu menurut pendapat ulama siksa kubur ada. Ini pendapat ulama, siksa kubur ada. Sesudah kematian manusia dan siksa kubur itu ada menurut pendapat ulama. Di sini saya akan menjabarkannya kepada umat Islam agar kamu sekalian dapat mengetahui dan merenungi, memahami tentang pendapat ulama ini. Pendapat ulama sebenarnya di dalam ajaran-ajaran Islam hanyalah mengkarang-karang dan menaksir-naksir saja, tanpa menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Inilah para ulama sedunia yang tahunya hanya baca Al-Quran saja, karena Al-Quran itu dianggapnya seperti membaca koran. Tetapi kitab suci Al-Quran itu bukan mereka jadikan sebagai pedoman. Kalau mereka jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, para ulama-ulama tidak akan berani berbuat macam-macam di bumi ciptaan Allah ini. Lihat, itu para ulama-ulama sudah menjadi preman agama di negeri ini, membuat cap MUI-nya di bahan makan-makanan di seluruh negeri ini. Jadi para ulama-ulama sudah mendapatkan uang tanpa mengeluarkan keringat dari cap MUI-nya, sehingga mereka ikut-ikutan seperti pemerintah memberikan pajak kepada bahan makan makanan, sehingga rakyat ini menambahi beban penderitaannya. Inilah ciri khas sepak terjang ulama. Di mulut saja mereka beragama Islam, tapi hatinya bukanlah mengikuti ajaran-ajaran Islam. Jadi menurut pendapat ulama siksa kubur itu ada. Jadi orang yang mati, yang dikuburkan akan mendapat siksa. Menurut pendapat ulama, kalau orang yang mati tenggelam di lautan atau jatuh dari kapal terbang, terdampar di gunung-gunung, ini akan mendapat siksa.
sementara mereka bukan yang dikubur. Kalaulah menurut pendapat para ulama-ulama benar adanya siksa kubur, Khalifah Siddiq Parapat urutan pertama mencalonkan diri, mendaftarkan diri kepada ulama. Apabila kelak saya meninggal dunia, saya tidak mau dikubur karena saya tidak tahan menanggung penderitaan siksa kubur. Buang saja bangkai saya ke laut. Lepas sudah siksa kubur karena saya bukan yang dikubur. Ini menurut pendapat ulama yang ada siksa kubur. Sinilah kebohongan para ulama-ulama menaksir-naksir pendapat ajaran-ajaran Islam. Jadi ulama-ulama inilah sebagai penyesat umat Islam. Orang yang mati, manusia yang mati. Di sini akan saya jabarkan tentang kematian manusia, tidak pandang bulu Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Yang berbentuk manusia, baik mati di lautan, terjatuh dari kapal, baik yang mati di peperangan dan sebagainya. Kita meninggalkan dunia, menuju ke alam akhirat. Ini namanya alam arwah. Jadi kita bukan yang mati, meninggalkan alam dunia, menuju alam akhirat atau alam arwah, yaitu alam mimpi. Jadi tidak ada siksa kubur. Ini pembohongan ulama. Di sini akan saya jabarkan tentang alam kematian manusia. Alam manusia meninggalkan dunia, berpindah tempat, yaitu alam akhirat, alam menunggu. Di alam inilah alam terakhir menunggu kita kapan datangnya hari kiamat. Jadi para nabi-nabi, mulai dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad beserta umatnya, sudah berapa ribu tahun mereka menunggu di alam ruh. Sudah ribuan tahun. Jadi mereka ini menunggu kapan datangnya hari kiamat. Di alam inilah alam terakhir sesudah alam dunia. Jadi di alam ini kita menunggu kapan datangnya hari kiamat. Untuk penjelasannya, yang dikatakan alam akhirat atau alam ruh, di sini akan saya jabarkan tentang alam ruh, karena saya telah diberitahukan oleh Allah secara langsung. Allah telah memberitahukan rahasianya kepada saya tentang alam ruh, alam manusia yang sudah mati atau alam yang manusia yang sudah meninggal dunia. Saya kemarin ini yang dapat diceritakan atau dijabarkan oleh kata-kata dan bahasa. Saya kemarin di dalam tidur saya bermimpi bertemu dengan ayah saya, karena ayah saya sudah lebih kurang 20 tahun yang silam meninggal dunia. Jadi saya pernah bertemu dengan ayah saya di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu saya melihat ayah saya bukanlah mati, tetapi hidup. Jadi yang bermimpi itu, mengapa saya bisa bertemu dengan ayah saya? Yang bermimpi itu adalah ruh yang ada di dalam jasad saya dan ruh ayah saya yang sudah berada di alam arwah, di alam ruh. Inilah bertemu sehingga saya melihat ayah saya bukanlah mati, bukan ada di siksa kubur. Jadi sesudah kematian kita nanti, sesudah kematian manusia, di alam inilah kita semuanya ditempatkan. Jadi tidak ada siksa kubur. Pembohongan ulama. Di alam inilah kita nanti, di alam ruh inilah kita. Semua umat manusia ditempatkan. Baik Kristen, Hindu, Buddha, dan segala macam. Jadi tidak ada perbedaan golongan. Tidak ada perbedaan sesama agama. Semua agama, semua manusia. Di alam inilah kita semuanya ditempatkan. Tidak seperti yang dikatakan oleh ulama, siksa kubur yang ada. Kalau yang mati di dalam lautan tidak ada mendapat siksa. Seperti yang saya katakan tadi. Ini ulama besar bohongnya. Cukuplah kamu saja yang terjerumus dan tersesat. Jangan menjerumuskan dan menyesatkan orang lain. Ini siksa kubur yang disampaikan, yang diajarkan oleh para ulama-ulama kepada seluruh umat Islam. Sudah ribuan tahun mendarah daging ajaran-ajaran mereka. Seperti itulah perjalanan manusia menuju alam akhirat, yaitu alam mimpi. Ini dicantumkan di surah Al-Baqarah
Di ayat 159 yaitu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tash'urun. Ini Al-Quran membuktikan sesuai dengan pemberitahuan Allah kepada saya, Al-Quran sebagai saksinya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah mati. Ya, di sini Al-Quran. Sebenarnya mereka itu hidup. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Yang mati itu badan. Yang di dalam badan tidak ada yang mati. Badan kembali ke asalnya, yaitu ke tanah. Semua yang berbentuk daging akan kembali ke tanah. Karena asal manusia dari tanah. Harus kembali ke tanah. Apabila tanah tidak mau menerima daging kita, berarti kita bukanlah orang yang baik. Baik, kita bukanlah manusia yang seutuhnya. Tanah tidak mau menerima kita. Berarti kita bukanlah orang yang baik-baik. Seperti yang diceritakan oleh para ulama-ulama, diajarkan oleh para ulama-ulama terhadap umat Islam. Ini urutan kedua penyampaian saya tentang kebohongan ulama. Ulama menyampaikan ajaran-ajaran yang sesat kepada umat Islam. Apabila umat manusia, umat Islam meninggal dunia, tentu akan dikebumikan, dikuburkan. Di suatu saat ada perehapan jalan ataupun pengelolaan masjid, kuburan tersebut dibongkar. Kuburan tersebut sudah lama, katakanlah sudah ada sekitar 10 tahun. Begitu diadakan pembongkaran kuburan, bangkai mayat tersebut masih utuh. Ada. Ini pendapat ulama, bangkai mayat tersebut, daging mayat tersebut masih utuh, tidak membusuk. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita seperti ini. Kita asalnya dari tanah, harus tanah mau menerima kita sebagai tamunya. Kita harus membusuk. Apabila kita tidak diterima oleh tanah, berarti kita bukanlah manusia yang baik. Karena asal kita dari tanah. Mengapa? Ada dua faktor. Orang yang mati, pertama jasadnya tidak diterima oleh tanah. Semasa hidup di dunia, dia mengadakan sumpah. Baik berupa sahabatnya, ataupun pacarnya. Untuk meyakinkan perkataannya. Sehingga perkataannya adalah bohong. Apa sumpahnya? Menyebut nama Allah. Umpama sumpahnya, seandainya saya tidak menepati janji, ingkar janji, apabila saya mati atau meninggal dunia, demi Allah, saya tidak usah dikandung bumi. Ini sumpahnya. Sehingga Allah mengabulkan sumpahnya. Sumpahnya diterima oleh Allah. Begitu dia meninggal dunia, pertama, jasadnya tidak diterima oleh bumi. Bumi tidak mau menerimanya sebagai tamu, sehingga jasad tersebut tidak membusuk. Satu. Yang kedua, jasadnya diterima oleh Allah, tetapi arwah yang ada di dalam jasad dimuntahkan oleh bumi, sehingga dia keluar ke bumi dengan sebutan jadi-jadian. Jadi-jadian ini terakhirnya dia kembali ke wujud asal aslinya. Kalau asalnya dari siluman babi, dia kembali ke babi. Kalau asalnya dari siluman monyet, dia kembali ke monyet. Kalau asalnya dari siluman harimau, dia kembali menjadi seekor harimau. Kalau asalnya dari siluman kera yang panjang ekor, dia akan kembali ke bangsa kera. Sehingga kera, monyet tidak ada musnah dari muka bumi ini. Karena asalnya dari manusia. Nanti ceramah selanjutnya akan saya sampaikan tentang asal-usul manusia, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 100% bukanlah keturunan dari Nabi Adam. Ya, di sini nanti akan saya jabarkan ceramah selanjutnya. Inilah pendapat para ulama-ulama yang selalu menyesatkan umat. Ya, jadi ulama-ulama ini selalu menyesatkan umat. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya banyak lagi tafsir
atau pendapat para ulama-ulama yang sangat menyesatkan terhadap umat Islam. Banyak. Pernah saya jabarkan di ceramah yang lalu tentang kebobrokan ulama. Kesalahan para ulama-ulama banyak. Seperti Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, itu pernah saya jabarkan, terdapat kebohongannya. Jadi para ulama-ulama ini sangat menyesatkan umat. Lihat perilaku mereka memecah belah umat Islam. Mereka menjadikan beberapa macam golongan Islam, pendapat Islam. Ada kelompoknya ahli sunnah wal jamaah. Ini menurut pendapatnya sudah benar. Ada segolongan umat Islam, golongan Muhammadiyah. Seperti ini. Binatang ternak. Lihat nama surah Al-An'am, binatang ternak. Di situ dicantumkan di surah Al-An'am ayat 159 seperti yang saya jabarkan ramah yang lalu. Ada golongan umat Islamnya jauhlah atau salakus soleh. Ini sama dengan binatang ternak. Kita lihat dari mata kasar mereka manusia, tetapi kebodohan mereka lebih bodoh daripada hewan. Ada yang golongan umat Islamnya, ada golongan umat Islamnya Syiah. Ini di Iran banyak golongan Syiah, banyak golongan Syiah yang berhaluan komunis. Sebenarnya Syiah ini adalah komunis yang dapat ditunggangi oleh orang-orang Bukhara dari Rusia Selatan. Yang paling banyak paham-paham komunis ditelusupi oleh orang-orang Rusia, yaitu di perguruan tinggi Islam di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di sini banyak ajaran-ajaran paham-paham komunis. Inilah Syiah. Jadi di sini Khalifah Siddiq Parapat menyampaikan kepada umat Islam sedunia, tolong pesantren-pesantren sedunia tutup semua karena mereka banyak mengajarkan ajaran-ajaran komunis. Terutama para ulama-ulama, mereka adalah misionerisnya komunis. Inilah penyampaian saya kepada para ulama-ulama sedunia. Kamu adalah misionerisnya komunis. Di sini Khalifah Siddiq Parapat bertanggung jawab. Di mana kita buka forum tentang Islam, Khalifah bertanggung jawab menghadapi ulama-ulama sedunia. Karena apa? Karena saya telah ditempatkan oleh Allah bersama Rasulullah. Secara langsung, tidak ada satu orang pun yang sanggup menjabarkan ceramah kecuali para rasul. Tidak ada yang sanggup. Jenderal manapun orangnya tidak akan ada yang sanggup kalau bukan rasul. Rasul adalah sang penegak kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Sehingga Allah menempatkan saya sebagai utusannya. Mengapa sedemikian rupa? Seperti di Indonesia, akan dimusnahkan kebenaran dari Indonesia. Sehingga Allah memunculkan kebenaran. Jadi di sini saya menyampaikan ulama dan pemerintah bahu-membahu bekerja sama ingin menjadikan NKRI sebagai negara komunis. Sini Khalifah Siddiq Parapat lantang menyampaikan ceramah kebenaran. Ulama dan pemerintah sama-sama bahu-membahu ingin menjadikan NKRI menjadi negara komunis. Waspada terhadap ulama dan pemerintah. Terutama Presiden Jokowi telah berhasil disusupi oleh Partai Komunis Indonesia. Dan begitu juga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dari Majelis Ulama Indonesia yang telah berhasil disusupi oleh Partai Komunis Indonesia. Mereka sama-sama bahu-membahu ingin menjadikan NKRI sebagai negara komunis. Di sini Khalifah Siddiq Parapat menghimbau kepada seluruh umat Islam se-Indonesia, tanpa saya kebenaran akan musnah dari negeri ini. Yang paling ditakuti oleh Jokowi satu-satunya di bumi ciptaan Allah ini, terutama di Indonesia,
adalah Khalifah Siddiq Parapat. Seandainya kalau Allah menghendaki ceramah saya terangkat ke permukaan, jangankan PKI-nya di Indonesia, dunia pun akan saya redam. Inilah pemberitahuan kepada seluruh umat manusia sedunia atas petunjuk dari Allah kepada saya. Kuncinya, dunia ini ada di dalam kitab suci Al-Quran yang diberitahukan oleh Allah kepada saya. Jangan saya kamu lihat, saya tidak ada kuasanya. Taubahnya seperti para nabi-nabi, banyak yang ingkar di zaman para nabi-nabi terhadap nabi. Mengapa? Karena nabi tidak ada kuasanya. Yang berkuasa hanyalah Allah semata. Tetapi mereka tidak percaya adanya kekuasaan dari Allah. Begitu juga ulama-ulama tidak percaya terhadap kekuasaan dari Allah. Seandainya mereka berucap sedemikian rupa, ucapan mereka hanyalah di mulut saja, tidak sampai ke hati. Inilah ulama-ulama, mereka lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada dirinya sendiri. Dan begitu juga terhadap peraturan pemerintah di negeri ini selalu mempersulit urusan rakyat. Mengapa saya katakan pemerintah di negeri ini selalu mempersulit urusan rakyat? Kita lihat Presiden Jokowi di bidang perekonomian Indonesia seperti yang saya jabarkan di ceramah kemarin, menggembar-gemborkan virus corona, padahal virus corona itu datangnya dari negara Cina. Kalaulah virus corona itu memang betul-betul mendatangkan balapetaka, mengapa di negara Malaysia tidak sedahsyat balapetakanya di Indonesia? Singapura, negara PNG, Papua Nugini, Brunei Darussalam, negara Australia, mengapa tidak sedahsyat coronanya di Indonesia? Mengapa di Indonesia lebih dahsyat digembar-gemborkan virus corona? Di sini sepak terjang batu loncatan PKI untuk menyusahkan rakyat di negeri ini. Jadi sehingga Presiden Jokowi sudah mengadakan kebijakan-kebijakan untuk mempersulit terhadap rakyat di negeri ini. Ini Jokowi. Peraturan pemerintah di negeri ini mulai dari presiden sampai terakhirnya ke kepala desa sudah lebih banyak berhaluan komunis. Pemerintah di negeri ini sudah lebih banyak berhaluan pada komunis. Dan pemerintah di negeri ini telah menjadi musuh bangsa dan negara. Begitu juga para pegawai PNS sudah banyak menjadi anggota komunis. Sudah lebih banyak. Jadi waspada terhadap komunisnya di negeri ini. Mereka sudah lebih banyak komunis di negeri ini. Dan begitu juga kebijakan pemerintah. Sebenarnya pemerintah ini adalah organisasi terbesar nomor 1 di Indonesia. Sudah menjadi pengkhianat, sudah menjadi penjahat terhadap bangsa dan negara. Ini organisasi terbesar di Indonesia adalah pemerintah. Tetapi kedaulatan sepenuhnya adalah di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Tetapi pemerintah selalu anggar kekuatan memeras keringat kuning rakyat. Dan begitu juga peraturan pemerintah terhadap kepolisian di negara ini. Sesuai dengan peraturan pemerintah, apabila seseorang mendaftar ingin menjadi polisi, harus berjiwa PKI. Kalau tidak berjiwa PKI, tidak akan lulus dan tidak akan jebol jadi polisi. Contoh lihat peraturan pemerintah terhadap kepolisian di negeri ini. Kita lihat pelaksanaan tugas-tugas polisi seperti di jalan raya. Lihat, mereka tidak lagi menjalankan kemanusiaan. Kenapa? Karena peraturan pemerintah harus seperti itu. Pembakaran, hunian rakyat, penggusuran, mereka laksanakan semua. Karena takut terhadap peraturan pemerintah. Saya kemarin di Kerinci, di Dusun Torojaya,
Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Saya kemarin membuka lahan di sana. Tiba-tiba kami semua penduduk didatangi oleh segerombolan anggota Kepolisian Negara dan anggota kesatuan dari TNI. Hunian-hunian kami dibom. Bukan dibakar, dibom langsung. Dengan peralatan tempur mereka gunakan melalui bom. Pesawat-pesawat helikopter capung didatangkan. Brimob dan TNI diturunkan, anggota TNI diturunkan untuk membuat huru-hara kepada kami. Satu-satunya yang tidak mau lari di dalam penggusuran itu adalah Khalifah Siddiq Parapat. Semua penduduk di lingkungan saya, ratusan kakak, satu pun tidak ada lagi yang terlihat batang hidungnya. Saya satu jengkal pun tidak mau mundur. Bukan anggar kekuatan saya ini. Tahu otak, saya hadapi semua dengan adu argumen. Yang paling kejam di sini, masih ingat saya anggota Polres dari Pelalawan bermarga Sinaga dari TKB Polres Pelalawan. Di sini saya dapat membaca dan menilai perilaku polisi. Harus berjiwa PKI baru bisa jadi polisi. Penyampaian saya kepada seluruh umat manusia atau rakyat Indonesia terhadap kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Dan begitu juga terhadap kedokteran di negeri ini. Kedokteran di negeri ini sesuai dengan peraturan pemerintah terhadap kedokteran, kuncinya semua pemerintah. Kalau Anda ingin menjadi dokter harus berjiwa si iblis. Kalau Anda tidak berjiwa si iblis, Anda tidak akan jebol jadi dokter. Kalau Anda berjiwa manusia yang seutuhnya luar dalam, Anda tidak akan jebol jadi polisi. Karena kalau manusia di luar dan begitu juga manusia di dalam, ini punya perasaan. Jadi kalau punya perasaan, punya kemanusiaan, tidak akan jebol jadi kedokteran. Contoh, praktek dokter spesialis Indonesia itu prakteknya harus manusia hidup-hidup. Untuk meneliti peralatan-peralatan manusia. Aurat-aurat kalau otak, ibaratkan penyakitkan ke otak, dia harus mengetahui, membedah otak. Kalau penyakit dalam harus membedah penyakit dalam. Manusia yang hidup-hidup dipraktekkan. Makanya kalau ingin jadi dokter spesialis tidak cukup uang ratusan juta, miliaran, karena prakteknya langsung adalah manusia. Jadi kalau dia manusia di dalam dan manusia di luar, dia tidak akan sanggup mempraktekkan manusia yang hidup-hidup. Jadi yang dibayar menjadi dokter spesialis itu prakteknya, ya manusianya. Sehingga banyak manusia-manusia di Indonesia ini kehilangan, digembar-gemborkan musim culik, ya kebutuhan terhadap kedokteran untuk praktek ilmu pengetahuannya, yaitu para dokter. Karena para dokter ini sebenarnya tidak ada satupun para dokter sedunia yang beragama Islam. Titik. Kalau dia beragama Islam, tidak akan sanggup menjadi dokter. Tetapi karena dia berjiwa si iblis, dia sudah tentu sanggup menjadi dokter spesialis. Ya, ini rahasia kedokteran. Seperti pada zaman sekarang ini, para dokter-dokter mengadakan suntikan-suntikan vaksin kepada rakyat. Apa suntikan vaksin ini? Ini anjuran dari Presiden Jokowi yang berhaluan komunis. Presiden Jokowi ingin merencanakan negara Republik Indonesia menjadi negara komunis. Khalifah Siddiq Parapat bertanggung jawab demi melaksanakan perintah dari Allah. Karena tugas saya adalah tugas sebagai bersama Rasulullah. Ini perintah Allah kepada saya secara langsung. Jadi apapun resikonya wajib dilaksanakan demi menjalankan perintah dari Allah. Saya lebih takut kepada Allah daripada lebih takut kepada harimau. Karena harimau itu adalah ciptaan Allah. Pemerintah adalah pembuat kejahatan
di negeri ini. Ini penyampaian dari Allah kepada saya ulama dan pemerintah. Adalah perintah kebenaran. Ini yang disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya kepada saya di tahun 2016 yang sudah lepas. Ulama dan pemerintah adalah perintah kebenaran. Sesuai yang dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quran, di surah Al-An'am, di ayat 1, 2, 3, bahwa ulama dan pemerintah sebagai penjahat negara, yaitu wa kadzalika za'alna fi kulli qaryatin akabiru mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yas'urun. Ini yang dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quran sesuai dengan kejahatan ulama dan pemerintah adalah perintah kebenaran. Dan demikianlah Allah adakan pada tiap-tiap negara penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya di dalam negara itu. Tetapi mereka tidaklah memperdayakannya, melainkan dirinya sendirilah yang diperdayakannya. Sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi ulama dan pemerintah akan membuat tipu daya terhadap bangsa Indonesia, yaitu mereka dengan tipu daya mereka. Bagaimana caranya agar NKRI menjadi negara komunis? Karena penghidup PKI-nya di negeri ini adalah dari Nahdlatul Ulama. Pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Inilah penghidup PKI di negeri ini dan sekaligus pernah menjabat sebagai Presiden RI. Lihat, para ulama-ulamanya sudah banyak yang berhaluan komunis. Seperti gembong-gembongnya Abdurrahman Wahid, Maruf Amin, ini gembong-gembongnya ulama yang telah berhaluan komunis. Dan pendapat-pendapat mereka adalah pendapat komunis. Untuk itu di sini saya menyampaikan kepada rakyat Indonesia, terutama umat Islam, sebelum hujan sediakan payung. Maksudnya sebelum terjadi gerakan-gerakan PKI, kita sudah mengetahui gerakan mereka. Tidak ada yang sanggup membungkam PKI-nya di negeri ini kecuali Khalifah Siddiq Parapat yang diperintahkan oleh Allah kepada saya. Saya sebenarnya tidak ada kuasanya karena petunjuk dari Allah. Saya hanyalah sebagai perantaraan untuk membinasakan PKI-nya di negeri ini. Seperti yang saya katakan tadi, jangankan PKI-nya di negeri ini. Tujuan utama ceramah saya yang disampaikan oleh Allah kepada saya, ini tujuan utama ceramah saya yang disampaikan oleh Allah kepada saya, yaitu menghancurkan negara superpowernya dunia dan sekaligus negara sebagai negara adidayanya dunia, yaitu Amerika Washington Declaration. Ini adalah pertama dan yang paling yang telah membuat penghancuran terhadap negara Amerika. Jangan kita anggap negara superpower Amerika itu negara kuat. Tidak. Lebih kuat negara Amerika kalau dibandingkan dengan kekuasaan dari Allah. Ini urutan pertama dan yang paling utama, tujuan utama ceramah saya menghancurkan negara Amerika. Sekuat apapun persenjataan negara Amerika, kalau Allah sudah berkehendak secuil kekuatan negara Amerika, tetapi manusia tidak akan mampu untuk memahami tentang kekuasaan dari Allah. Dan tujuan utama ceramah saya untuk menghentikan pertikaian antara negara Israel dan negara Palestina karena sudah tiba waktunya. Ini dari kebenaran harus di atas angin. Selama ini kezaliman ataupun kejahatan selalu berada di atas angin, selalu negara Palestina dijadikan buruan oleh Israel. Karena kebaikan dan kejahatan selalu berlainan pendapat. Tidak akan pernah bersatu kejahatan dan kebaikan.
Inilah tujuan utama ceramah saya, dan untuk tujuan ceramah yang ketiga, menghancurkan kemungkaran di negara Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tidak akan ada satu orang pun di Indonesia ini menghentikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tidak akan ada satu orang pun yang sanggup tanpa pemberitahuan dari Allah secara langsung. Tidak akan ada yang sanggup. Tetapi Khalifah Siddiq Parapat, atas pemberitahuan dari Allah, Khalifah Siddiq Parapat, apabila ceramah saya terangkat ke permukaan, Jokowi dan ulama dan Jokowi akan mengadakan tipu daya kepada saya. Karena apa? Karena mereka satu-satunya umat manusia di negeri ini yang ditakuti ulama dan pemerintah adalah Khalifah Siddiq Parapat. Karena mereka telah mengetahui saya sebagai penegak kebenaran. Mereka mengetahui saya sebagai penegak kebenaran atas pemberitahuan dari si Kidul namanya. Dari Gunung Kidul. Seorang perempuan bermuka opal, bersamarkan sinaga betina, seperti kata orang Jawa bilang, siluman naga. Ini Ratu Kidul bersamarkan sinaga betina. Ilmu paling tertinggi di Pulau Nusantara adalah Ratu Gunung Kidul. Jadi semua manusia-manusia di negeri ini adalah keturunan dari Ratu Gunung Kidul. Adalah penguasa seluruh bangsa jin, seluruh Pulau Nusantara. Di sini nanti akan saya sampaikan ceramah selanjutnya tentang keturunan dari Ratu Gunung Kidul di Pulau Sumatera, yaitu siluman harimau. Ini akan saya sampaikan ceramah berikutnya, siluman harimau, bentangan-bentangan Bukit Barisan. Ini adalah manusia harimau dari bangsa jin yang bersamarkan manusia harimau. Mengapa? Karena bangsa jin ini apabila dia membuat keturunan, dia akan menyamar binatang apapun agar keturunannya seperti perangai binatang tersebut. Umpama seorang bangsa jin menyamarkan manusia babi. Jadi keturunannya nanti akan menjadi seperti perangai babi. Dan begitu juga bangsa jinnya menyamar sebagai anjing. Ini keturunannya akan bersifat anjing. Banyak bangsa Indonesia 100% keturunan dari bangsa jin yang sudah berwujudkan sebagai manusia. Ada yang keturunannya dari bangsa jin, bangsa jinnya bersamarkan manusia monyet. Ada yang bangsa jin bersamarkan manusia kera. Jadi keturunannya bersifat kera. Nanti akan saya jabarkan sampai ke akar-akarnya bahwa bangsa Indonesia bukanlah keturunan dari Nabi Adam. Kalau memang benar-benar bangsa Indonesia keturunan dari Nabi Adam, tentu raut wajahnya, ciri-ciri badannya akan banyak persamaannya dengan negara Arab. Tetapi mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sedikit pun tidak ada persamaan manusia-manusianya di Indonesia dengan bangsa Arab. Sehingga kita disebut ras Mongoloid. Nanti akan saya jabarkan halus-halusnya, bahkan sampai ke akar-akarnya. Ya, inilah penjabaran saya kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa penjahat negara adalah ulama dan pemerintah. Ini adalah penjahat di negeri ini, ulama dan pemerintah. Untuk itu, sekali lagi saya menghimbau kepada bangsa seluruh rakyat Indonesia
yang tidak berhaluan PKI, mari sama-sama kita merenungi, jangan sampai leher kita terpotong. Sebelum hujan sediakan payung, sebelum terjadi, insya Allah saya akan bertanggung jawab dengan ucapan saya. Rencana Jokowi, rencana PKI-nya di negeri ini, insya Allah akan gagal. Dan begitu juga rencana Partai Komunisnya di Iran. Ini pun sebenarnya PKI di Iran, tetapi Partai Komunis Iran, yaitu Syiah, yang telah mendirikan Ka'bah kedua. Siapa nabinya yang mendirikan Ka'bah itu, sedangkan Nabi Ibrahim satu lagi. Lagian Nabi Ibrahim sudah ribuan tahun silam meninggal. Mengapa tiba-tiba ada Ka'bah? Ini paham-paham komunis dari Rusel, yaitu dari Rusia Selatan. Ini paham-paham Syiah. Jadi Syiah ini 100% berhaluan komunis. Jadi komunisnya bukan di Indonesia ini saja. Dunia akan menjalar komunis. Jadi paham-paham dari Imam Bukhari, ini paham-paham komunis. Sudah berapa tahun Imam Bukhari meninggal dunia. Seperti itu jualah ajaran-ajaran Islamnya. Menancap di darah, daging, tulang dalam diri manusia. Jadi untuk lebih jelasnya, lihat tingkah laku para ulama-ulama sedunia, terutama di Indonesia. Tentang sholat, tentang pelaksanaan sholatnya, bermacam-macam corak. Sehingga ulama adalah penyesat umat. Dan begitu juga penyampaian saya terhadap agama-agama sedunia. Agama-agama sedunia, di sini kita melihat perbandingan sesama manusia. Agama yang benar, agama yang paling benar adalah satu, bukan banyak. Tetapi mencari yang satu ini, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar tentu akan beruntung, dan yang salah tentu akan merugi. Kita membuat perbandingan terhadap agama-agama di dunia. Di sini saya mulai terhadap agama Kristiani. Agama Kristiani menurut pendapatnya agamanya lah yang paling benar. Memang, menurut pendapatnya. Menurut pendapat orang lain belum tentu benar. Nah, jadi kita mengambil di tengah tentang agama Kristiani yang ada di dunia ini. Di sini pola pikir harus digunakan. Kalaulah agama Kristiani agama yang benar, mengapa Tuhan mereka atau Yesus yang dikatakan Yesus tersiksa, terpaku, terpancang di kayu salib, yang tidak berdaya itu, yang dituhankan oleh umat Kristiani? Apakah ini kebodohan atau kepintaran? Saya berpendapat umat Kristiani adalah menganut kebodohan. Yang dikatakan Isa Al-Masih, yang tersalib di tiang salib. Bagaimana bisa orang yang tidak berdaya dipaku, disalib, bisa dituhankan? Seharusnya Isa Al-Masih itu meminta tolong, meminta ampun kepada orang yang menyalibnya. Ini yang paling berkuasa. Terbalik, bahkan umat Kristiani menuhankan orang yang tidak berdaya. Ini umat Kristiani, ini yang dikatakan umat yang bodoh atau agama yang paling terbodoh. Menuhankan kepada orang yang tidak berdaya.
Nabi Isa ini benar-benar telah disalib pada zamannya. Tetapi yang disalib itu adalah raganya. Yang mati adalah raganya. Yang di dalam raga itu adalah ruh yang ada di dalam diri. Ini tidak akanlah dapat disalib. Ruh dan raga adalah miripnya sama. Sewaktu Nabi Isa disalib oleh penantangnya, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Sewaktu ruh Nabi Isa keluar dari dalam raganya, Allah memperlihatkan ruh Nabi Isa keluar dari dalam raganya. Ruh dan raga adalah miripnya sama. Karena ruh tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah musnah. Inilah yang ditempatkan oleh Allah. Ruh yang ada di dalam diri, yaitu di alam ruh, alam akhirat, atau alam mimpi. Dalam mimpi kita bertemu kepada orang yang sudah mati. Di dalam mimpi itu kita melihat mereka bukanlah mati tetapi hidup. Seperti itu jualah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini raganya yang mati, tetapi rohnya tidak akan pernah mati. Perbandingan, tidak akan lebih mulia, tidak akan lebih ajaib Nabi Isa kalau dibandingkan dengan Nabi Adam. Nabi Isa memang mempunyai ibu tetapi tidak mempunyai ayah. Kalau seperti ini di kota Medan banyak orang-orang lahir dalam perzinahan. Seorang perempuan membunting tetapi tidak ada ayahnya. Banyak. Tetapi kalau Nabi Adam di seluruh dunia tidak akan ada seperti Nabi Adam. Tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Tetapi, mengapa Adam ada? Dan dari mana Adam diciptakan? Dan dari mana Adam didatangkan? Ini yang paling ajaib. Kalaulah ada manusia seperti Adam, tentu pemberitaan sedunia akan meliputnya. Karena keajaiban Nabi Adam sudah luar biasa. Tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Ini yang paling ajaib. Mengapa tidak Nabi Adam dituhankan? Inilah kebodohan umat Kristiani. Lebih bodoh daripada binatang. Dan begitu juga terhadap agama Buddha. Ini termasuk urutan pertama paling terbodoh manusianya. Agama Buddha membuat patung. Patungnya terbuat dari semen padang. Umpama katakanlah dari semen padang. Jadi semen ini dibentuk menjadi patung berbentuk manusia. Baru disembah, baru dituhankan. Nauzubillah. Ini agama Buddha. Sungguh sangat bodohnya luar biasa. Yang menciptakan atau yang menjadikan patung tersebut adalah dirinya sendiri. Sesudah tercipta atau jadi ini patung, baru disembah-sembah. Seharusnya patung ini yang menyembah penciptanya. Malah terbalik. Agama Buddha yang menyembahnya. Ini sudah lebih bodoh daripada hewan. Anda sebagai manusia mempunyai kepala. Di dalam kepala itu tersimpan otak. Otak ini digunakan untuk berpikir dan berakal. Pikirkan. Patung itu terbuat dari semen padang. Seharusnya semen inilah, patung inilah yang menyembah Anda. Karena patung ini Anda yang membuatnya. Mengapa Anda menyembahnya? Di sini saja kita melihat, merenungi alangkah bodohnya ini agama. Dan begitu juga agama Hindu. Seperti di India, di Bali kita lihat mereka menyembah patung juga. Sama seperti Buddha.
kamu yang menjadikan, bahkan kamu yang menyembahnya. Ini. Jadi Tuhan-Tuhan kamu itu tidak akan mampu untuk menolong kamu. Yang mampu menolong kamu dan yang mampu menolong umat manusia hanyalah pencipta langit dan pencipta bumi dan pencipta dirimu sendiri. Inilah yang disebut kuasa di atas segala-galanya. Siapa penciptanya? Tanya dirimu sendiri. Dia akan menjawabnya. Inilah yang paling berkuasa di atas segala-galanya. Begitu juga para ulama-ulama. Mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang sesat. Sebenarnya yang sesat itu adalah kamu. Jadi di sini saya menyampaikan kepada ulama, cukuplah kamu saja yang tersesat dan terjerumus. Jangan kamu menjerumuskan dan menyesatkan orang lain. Ini pesan saya kepada ulama, tolong jangan disesatkan orang lain. Paham-paham kamu, tidak ada yang benar. Sholat kamu pun hanyalah sholat-sholatan. Karena perkataan pelaksanaan sholat, Allah telah memberitahukannya kepada saya cara sholat yang benar. Cara sholat yang benar. Di sini saya menyampaikan kepada umat Islam sedunia yang dilaksanakan oleh yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya atas penyampaian dari Allah. Di sini cara sholat yang benar. Sebelum Anda sholat, mengambil air uduk dan berdiri di atas sajadah. Sebelum Anda melaksanakan sholat, Anda mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah tangga Islam, pelaksanaan Islam. Berarti Anda sudah Islam, baru melaksanakan perintah dari Allah. Yaitu sesudah syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dan selanjutnya, sesudah membaca Fatihah di rakaat pertama, karena Fatihah adalah pembalut, Anda diwajibkan membaca surah Al-Ikhlas karena ini adalah hatinya Al-Quran, hatinya sholat. Fatihah adalah badannya sholat. Al-Ikhlas adalah hatinya sholat. Umpama manusia punya badan tetapi tidak punya hati. Bagaimana? Punya hati tetapi tidak punya badan. Bagaimana? Orang halus. Jadi manusia, Fatihah tujuannya pembalut yaitu untuk manusia. Tujuannya kepada manusia, Al-Ikhlas tujuannya kepada Allah. Manusia tidak akan bisa lepas dari Allah dan begitu juga Allah tidak akan lepas dari manusia. Hablum minan nas dan hablum minallah. Jadi hubungan sesama, hubungan manusia kepada Allah tidak akan bisa terputus. Jadi sesudah Fatihah di rakaat pertama, di setiap 5 waktu sehari semalam, Fatihah adalah pembalut, sedangkan Al-Ikhlas adalah hatinya sholat. Jadi sebelum Anda sholat syahadat dulu, baru Anda melaksanakan sholat. Inilah kunci-kunci Islam kalau Anda ingin Islam. Oh, ini ada yang mengatakan, saya sudah Islam, tidak perlu lagi syahadat. Dulu saya waktu anak-anak,
waktu saya berhitan atau bersuci, bersunat, saya sudah mengucapkan syahadat. Bahkan ayah saya, emak saya sudah Islam. Berarti di pernikahan saya dengan istri saya tidak perlu lagi mengucapkan syahadat karena saya sudah Islam. Tidak bisa seperti itu. Di setiap melaksanakan perintah dari Allah, perintah yang wajib syahadat dulu, wajib Islam dulu, baru sholat. Apa ada pelaksanaan ajaran-ajaran Islam seperti ini yang dianjurkan oleh ulama? Tidak ada satupun. Karena apa? Ajaran-ajaran ulama bukanlah ajaran-ajaran Islam. Mereka tahunya hanya baca Al-Quran saja. Al-Quran itu dijadikan mereka seperti baca Quran. Tetapi Al-Quran itu tidaklah mereka jadikan sebagai pedoman. Sehingga ulama menjadi si iblis yang nyata di negeri ini. Wa akhirul kalam.